Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kali ini aku ingin menyatukan gurun sepenuhnya. Menyatukan gurun. Dan akhirnya, nih Cafang kayak ke tahta kali ya. Balik nih. Kali ini aku membunuh 2 bos dan mendapatkan banyak hal. Inilah saatnya untuk melihat apa yang sudah aku dapatkan. Mari kita lihat apa yang didapatkan setelah mengalahkan Ling Xuan. Ting, katalog God of War tidak lengkap, level tidak diketahui. Itu dapat memadatkan energi sejati dalam tubuh dan secara langsung menghancurkan semangat juang lawan selama pertempuran, dan juga dapat menghancurkan semangat juang dari hati lawan. Menghancurkan semangat juang ini sedikit mirip dengan pembunuhanku yang sebelumnya. Agak menarik sih, tapi sayangnya kurang lengkap, jadi lebih baik disingkirkan dulu. Semoga itu bisa bermanfaat di masa depan. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang didapatkan dari si pria dari Tianyu. Nah, kita lihat nih ada beberapa barang. Yang pertama, item Yama Talisman, pangkat jimat tingkat tinggi peringkat dewa. Pendahuluan itu dibuat secara pribadi oleh penguasa kuil Yama di 10 aula neraka. Yan Luo, jika Anda membuka segel jimat ini, Anda bisa menggunakan kekuatan Yan Luo yang tersegel di dalam jimat ini. Yang kedua nih, item Time Stationary Card dasar. Pendahuluan, kartu ini dapat membuat waktu dalam radius 10.000 meter dalam keadaan statis, dan waktu efektif adalah 3 menit. Dalam keadaan ini, semua orang dan benda dalam keadaan statis dan nggak bisa bergerak. Ini yang ketiga nih, item Api Suci Vermilion, tingkat tidak diketahui, fungsi tidak diketahui. Terus ini ada lagi nih, item kartu pemanggilan karakter. Pendahuluan, secara acak dapat memanggil seorang dengan bintang 5. 2 harta Yama Talisman dan Time Stationary Card sangat luar biasa. Dengan 2 harta tersebut, bahkan jika aku berada di Tianyu, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Hanya saja aku nggak tahu kegunaan dari Api Suci Vermilion, jadi aku akan singkirkan barang-barang yang lain dulu. Selain itu, aku telah mengumpulkan semua fragmen Macong, dan sekarang aku bisa memanggilnya. Macong, datanglah! Bawahan Macong telah datang, Tuan. Oh ya, note, Macong itu bawahannya Chu Ke Liang dan hidup pada zaman 3 kerajaan. Ini Macong dalam kurung Trading Void Realm bintang 4. Sifat karakter pembunuh terkenal. Cafang membalas. Baiklah, dengan adanya kamu, itu memberiku kesempatan untuk mendominasi seluruh gurun. Bawahan pasti akan melewati api dan air, dan juga gak pernah ragu untuk mati demi Tuan. Master, Tuan muda. Loh. Semuanya bodysuit. Master, Tuan muda. Cafang berkata, kenapa kalian semua ada di sini? Apakah ada masalah? Melihat itu, Mahacong langsung pergi. Karena Tuan sedang sibuk, bawahan pergi dulu. Ciu. Dalam hati Cafang, kok suasananya seperti ada yang aneh? Tuan muda, kau pasti sangat kelelahan hari ini setelah selesai bertempur. Kami dari sini untuk memanjakan Tuan. Apa kau suka dengan kejutan ini? Cafang, selama kau mau, aku bisa melakukannya. Kejutan ini sangat hebat. Aku nggak tahu apakah pinggangku dapat bertahan lama. Waduh. Di luar, Macong bertemu dengan Zilong dan juga Tianwei. Macong bertanya, ini sangat menyeramkan.
apakah Tuan bisa menahannya? Tianwei merespon, tenang aja. Tuan itu gak terkalahkan, gak peduli di medan perang mana dia berada. Waduh. Zilong menambahkan, adik kecilku, kau gak terlalu tahu tentang Tuan. Kau gak terlalu tahu tentang Tuan karena kau baru pertama kali datang ke sini. Setelah kau tinggal bersama Tuan untuk waktu yang lama, kau akan tahu betapa menyeramkannya dia. Lalu 1 bulan kemudian, di daerah misteri perang, di kuil perang nih, kita melihat nih, ada si Kaisar. Kaisar berkata, apakah nggak ada gerakan dari Cao Fang baru-baru ini? Ini bawahannya menjawab, lapor penatua, selain Cao Fang mengirim beberapa pasukannya ke alam lain untuk menerima kekuatan dari 3 kerajaan, nggak ada gerakan lagi darinya, dan bahkan dia belum meninggalkan kota kekaisaran. Menurut laporan dari mata-mata, Cao Fang menghabiskan sepanjang hari bersenang-senang dengan para wanita di kota kekaisaran. Kita biarkan aja dia bangga untuk sementara waktu. Aku telah melakukan kontak dengan 2 kekuatan tersembunyi lainnya. Dan 3 hari kemudian, aku akan mengumpulkan semua pasukanku dan menuju langsung ke kota kekaisaran Cao Fang. Kali ini, Cao Fang dan juga para pasukannya harus dimusnahkan. Gurun pasti memiliki masa depan yang cerah setelah mereka berhasil dikalahkan. Penatua sangat bijaksana. Lalu tiba-tiba, lapor. Bawahan baru aja mendapat kabar 1 jam yang lalu, Cao Fang telah membawa ratusan ribu pasukannya untuk menyerang wilayah Shenmu, di mana salah satu dari 4 kekuatan tersembunyi gurun, yaitu Shenmumen, di mana Shenmumen berada. Cao Fang cukup beruntung bisa menemukan kekuatan tersembunyi yang di mana Shenmumen itu berada sekarang. Tapi bagaimana bisa dia memiliki keberanian untuk menyerangnya secara langsung? Kita tahu bahwa kita memiliki beberapa kekuatan tersembunyi yang masing-masing memiliki setidaknya 4 atau 5 kekuatan tersembunyi di Trading Void Realm. Penatua, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda akan segera mengirim pasukan untuk mendukung Shenmumen? Jangan khawatir, siapkanlah pasukan kita dengan segera. Dan 1 jam lagi, kita akan pergi untuk mendukung Shenmumen. Biarkan Cao Fang membunuh lebih banyak pasukan Shenmumen, sehingga posisiku sebagai penguasa gurun bisa aman, si bawahan berkata. Pemikiran penatua berpandangan jauh ke depan. Aku gak sabar untuk melihat hasilnya. Si Kaisar merespon, kau harus lebih banyak belajar dariku. Lalu seseorang datang lagi nih. Ini gak baik penatua. Bawahan baru aja mendapat kabar bahwa wilayah Shenmu dihancurkan sepenuhnya oleh Cao Fang. Gak hanya itu, wilayah rahasia dari kekuatan tersembunyi Sekte Vulkan juga dihancurkan oleh pasukan Cao Fang. Apa yang sebenarnya terjadi? 1 jam yang lalu, bukankah Cao Fang baru aja menyerang wilayah Shenmu? Kenapa sekarang gak hanya wilayah Shenmumen aja yang berhasil dihancurkan, tetapi Sekte Vulkan juga telah dihancurkan? Cao Fang diam-diam mengirim tim elit untuk menemukan tempat rahasia Sekte Vulkan, dan dia kemudian... Idiot! Dasar, kalian sekelompok sampah. Dengarkan perintahku dan segera kumpulkan pasukan untuk mendukung Sekte Vulkan. Kita nggak boleh membiarkan mereka dihancurkan oleh Cao Fang. Jika tidak, kuil perang kita juga dalam bahaya. Lalu tiba-tiba, jedar, kita lihat nih Cao Fang muncul. Gila, udah sampai aja. Penatua Lingsu, kau nggak perlu pergi ke Sekte Vulkan untuk mencariku. Aku datang ke sini untuk membunuhmu sendiri. Hah? Cao Fang, bagaimana bisa kau berada di sini? Cao Fang membalas, Shenmumen dan Sekte Vulkan telah sepenuhnya dihancurkan olehku. Aku secara alami datang untuk menemukanmu. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Sekte Vulkan dan Shenmumen masing-masing memiliki 4 orang yang berada di Trading Void Realm. Bagaimana bisa kau membunuh mereka begitu cepat? Apa kau pikir itu jumlah yang banyak? Saudaraku, tunjukkan pada dia. Dasar orang yang berpikiran sempit, dasar orang bodoh. Kau ditakdirkan untuk mati di sini. Nah, kita lihat nih, Trading Void Realm bintang 2 mereka kayaknya ya. Mereka bintang 2 harusnya. Kau terjebak dalam ambisi. Sekarang hanya ada kematian dan tidak ada kehidupan. Sedangkan mereka berdua nih, Trading Void Realm bintang 3. Tombaku sudah lapar dan haus. Hidupmu itu hanyalah bernilai 1 anak panah. Nah, sedangkan si Macong adalah Trading Void Realm bintang 4. Apa? Kau benar-benar memiliki begitu banyak Trading Void Realm di bawah tanganmu? Ring Suci, kau pasti akan mati hari ini. Lalu mereka maju nih. Tunggu! Cao Fang, bagaimanapun juga kau itu seorang pahlawan. Jadi bagaimana bisa pahlawan sepertimu menindas orang yang lemah? Kalau kau memiliki keberanian, datang dan lawan aku sendirian. Jika aku kalah, kuil perang siap membantumu. Dan jika kau kalah, kau akan menarik pasukanmu dari kuil perangku. Gimana? Melawanmu sendiri? Oke, sesuai dengan keinginanmu. Perhatian, saudara-saudara, serang dan bunuh Ling Suci. Ya, tunggu, bukankah ini gak adil? Bagaimana bisa kau menyuruh mereka untuk ikut campur? Itu benar. Kalau gitu, kau pilihlah salah satu dari kami. Dasar bodoh. Bunuh dia. Sialan. Golden Shield, blokir itu. Si Kaisar mencoba memunculkan Golden Shield untuk menahan serangan mereka. Tapi serangannya tembus nih. Shieldnya hancur dan dia terhempas. Pak Tua Lingsu, kau sudah kalah. Cao Fang, bahkan kalau aku kalah, aku gak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Melawan langit dan menghancurkan langit. Datanglah kepadaku. Lalu mulai nih kayak ada guntur-guntur gitulah. Brengsek.
kekuatan di tubuhku telah ditekan oleh area sebesar ini. Jika ini terus berlanjut, aku benar-benar akan dikubur bersama lelaki tua ini. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan panik, aku akan menemukan solusinya. Kau gak akan bisa menghentikannya. Nah, segera setelah area penghancuran diri dari kuil perangku selesai, semua kekuatanmu pasti akan musnah, kecuali ada seorang Master Arai yang menghentikannya. Jika tidak, aku akan mengubur kalian semua di kuil perang ini. Master Arai, terima kasih sudah memberitahuku. Aku sudah punya solusinya. Sistem, gunakan kartu pemanggilan karakter untuk mendatangkan Cuke Liang. Gak masalah, mengurangi 1 miliar koin Supreme Host. Terima kasih atas dukungan Anda. Sistem berkata, kartu pemanggilan karakter Anda telah memanggil Cuke Liang yang berada di ranah Trading Void Realm bintang 5. Dalam kurung, karakteristik karakter seorang Master Arai. 1 miliar koin Supreme ini sangatlah berharga, tapi itu nggak masalah. Datanglah, Cuke Liang. Cuke telah datang, Tuan. Apa perintahmu, Tuan? Orang ini telah mengaktifkan area penghancuran diri. Apa kau bisa menghentikannya? Jangan khawatir, Tuan. Bawahan ini akan dapat menyelesaikannya dengan segera. Wuhou Chim. Oh, ini Q. Wuhou Chimen. Buka. Hah? Apa ini? Bentuk Yong Chen Kun. Lalu muncul nih area biru yang sangat besar. Jika Tuan tidak memanggil Master Arai kali ini, aku khawatir kalau aku akan dimakamkan di sini. Tuan selalu bisa menyelesaikan masalah di saat kritis. Merupakan suatu berkat bagiku untuk mengikuti Tuan. Hah? Ini bagaimana mungkin? Area penghancuran diri kuil perangku benar-benar dihentikan. Lingsu, kau sudah kalah. Bersiaplah untuk mati. Bunuh! Lalu mereka semua pun maju. Cao Fang, aku gak akan membiarkan kamu pergi. Bahkan jika aku mati, teknik penghancuran diri. Hati-hati, dia akan meledakkan dirinya sendiri. Hei, menjauhlah darinya. Cao Fang, pergilah ke neraka bersama aku. Tuan, cepat pergi dari sini. Ingin membawaku mati bersamamu. Kau gak akan bisa melakukannya. Talikat peri. Sial, dari apa ini? Bocah Cao Fang, cepat lepaskan aku. Cao Fang berkata, kenapa kau mengucapkan omong kosong ketika kau akan mati? Macong, aku serahkan padamu. Jangan khawatir, Tuan. Hidupnya hanya bernilai 1 panahku. Macong menembak panah ke arah si kaisar. Aku gak akan pernah melupakan ini. Dan dia pun akhirnya mati. Hanya istana rahasia surgawi yang tersisa. Ayo kita pergi. Hari ini, keempat kekuatan dunia tersembunyi ini semuanya akan dihancurkan olehku. Kami akan terus bersama dengan Tuan. Meskipun itu berbahaya, kami gak akan mundur. Sekarang kita melihat nih ke istana rahasia surgawi. Kenapa gak ada seorang pun di istana rahasia surgawi? Apa sedang mereka rencanakan dengan menumpuk harta di sini? Hati-hati, Tuan. Mereka mungkin menyergap kita dalam kegelapan. Nih gue salah ngomong, gue gak cut deh. Menyergap itu apaan? Ya udahlah, lanjut, Tuan. Untuk keamanan, izinkan aku menyelidiki tempat ini terlebih dahulu. Kekhawatiran Macong agak nggak masuk akal. Jadi itu terserah padamu, Cuke Liang. Wuhou Chimen, terbuka. Jika istana rahasia surgawi ingin memainkan rencana kota kosong, maka itu akan menjadi kesalahan besar. Dalam hati Cao Fang, di depan kalian ini adalah seorang leluhur yang ahli dalam mengendalikan kota kosong. Cuke Liang berkata, Tuan, setelah penyelidikan, gak ada seorang pun di sini kecuali kita. Gak ada siapapun. Oke, ayo kita pergi ke depan dan melihatnya. Trik apa yang akan dimainkan oleh istana rahasia surgawi? Lalu tiba-tiba, ini Tuan, hati-hati, ada Arai di sini. Jangan khawatir, Arai ini gak berbahaya. Penatua Tianqi bertemu dengan Tuan Cao. Ketika Anda sudah sampai di sini, kami semua sudah pergi. Muncul nih seperti semacam apa ya? Gue nggak tahu sih kalau di kuno apa. Cuma kayak semacam proyektor gitulah. Ini adalah bayangan yang ditinggalkan oleh Pak Tua Tianqi. Nah, dia melanjutkan nih si Tianqi. Tuan memiliki kebajikan yang baik dan saya berharap anak buah Tuan Cao akan berbelas kasih dan melepaskan orang-orang di istana rahasia surgawi. Harta karun yang ada di alun-alun ini semua kami berikan untuk Anda. Setelah itu kami nggak akan pernah lagi menginjakan kaki di tanah mati dalam hidup ini. Menarik. Orang ini benar-benar bisa mengetahui bahwa aku akan datang sini. Dan dia meninggalkan istana rahasia surgawi dengan semua orang terlebih dahulu. Dia pantas mendapatkan nama Tianqi. Tianwei bertanya, Tuan, apakah kau ingin mengejarnya? Gak perlu, karena Pak Tua Tianqi itu memiliki pengetahuan diri dan meninggalkan gurun. Maka aku akan mengampuni mereka. Lalu Cao Fang dapat misi lagi nih. Ting, selamat kepada host Cao Fang karena mendapatkan tugas rahasia Tianqi. Persyaratan tugas, taklukkan lelaki tua Tianqi. Durasi misi 1 tahun. Tingkat tugas SS. Hadiah misi Cultivation of Supreme Tactics, Heavenly Magic Eye of Heaven, Supreme Reincarnation, Divine Calculation Compass, dan Heavenly Incarnation Card. Ini tugas baru lagi. Meskipun hadiah ini nggak berguna bagiku, tapi Pak Tua Tianqi itu memiliki perhitungan yang brilian. Jika dia ditundukkan, dia emang bisa menjadi penolong besar bagiku. Oke, sekarang keempat kekuatan tersembunyi telah dihilangkan. Mari kita lihat apakah tugas Lord of the Wasteland sudah selesai. Ting, tugas Lord of the Wasteland,
task update. Jadi kayak di-update. Jadi kayak ada kalau mau namatin misinya ada kayak tambahan lagi nih. Target menyempurnakan Crystal of Fragmented Realm dan menjadi penguasa dari gurun. Hah? Crystal Fragment? Apa maksudnya ini? Nah, ini sistem muncul nih. Sederhananya, Crystal of Fragmented Realm adalah inti dari domain, setara dengan hati manusia. Dan kau bisa menguasai seluruh domain kalau kau berhasil menguasainya. Hebat! Dia bisa menguasai domain. Sangat mengagumkan. Di mana kristal fragment itu? Aku akan pergi untuk mendapatkannya segera. Sistem menjawab, di pusat bumi. Kau bisa mendapatkan dengan masuk ke mata bumi yang ada di alam roh tengah. Ting! Oh, ini yang sama nih, tugas Lord of the Wasteland task update yang sama kayak tadi tuh, nggak gue bacain ya. Aku bahkan nggak tahu apakah ada sebuah harta karun yang terkubur di alam roh tengah yang berada dalam kekuasaanku. Kalian tunggulah di istana rahasia surgawi ini. Aku akan kembali ke alam roh tengah terlebih dahulu. Dan sekarang kita pergi lagi nih ke alam roh tengah di pusat mata bumi. Sekarang Cao Fang di sini nih. Ini adalah mata bumi. Sepertinya aku harus turun ke bawah untuk menemukan Crystal of Fragmented World. Cao Fang pun turun. Sat, lightning step. Dan dia pun sampai di pusat bumi. Kita lihat nih ada kristalnya. Duar. Akhirnya sampai di pusat bumi. Benda ini adalah Crystal of Fragmented World. Ya kan? Selama aku memurnikannya, aku bisa menguasai seluruh gurun. Ting. Pengingat energi dari Crystal of Fragmented World terlalu besar. Host bisa menggunakan atribut api untuk mempercepat pemurnian. Api suci Vermilion yang kudapatkan terakhir kali, nggak tahu apa kegunaannya. Tapi akhirnya api suci Vermilion ini bisa berguna. Pergi! Dan kita melihat nih, apinya diarahin ke kristalnya. Pelan-pelan, kristalnya mengecil dan akhirnya diambil oleh Cao Fang. Pemurniannya berhasil. Selanjutnya, selama Crystal of Fragmented World diserap, maka aku bisa menyelesaikan misi Lord of the Wasteland. Lalu Cao Fang memulai nih prosesnya. Api suci Vermilion sangat mendominasi. Dia nggak akan membiarkanku mendekat. Jika begini caranya, aku nggak bisa mengambil Crystal of Fragmented World. Lalu sistem muncul nih. Api suci Vermilion bukan hanya memurnikan Crystal of Fragmented World, tapi dia juga menyerap energinya saat proses pemurnian. Sekarang nggak mudah untuk ditundukkan. Cao Fang bertanya, jadi apa harus kulakukan sekarang? Sistem menjawab, kalau kau nggak bisa menyerap Crystal of Fragmented World, tugas Lord of the Wasteland nggak dapat diselesaikan. Hey, kalau kau rela mengeluarkan 100 juta koin Supreme, aku akan memberitahumu cara untuk menyelesaikannya. Baiklah, penting bagiku untuk bisa menyelesaikan tugas ini. Jadi aku akan memberimu koin Supreme. Setelah menghancurkan 4 kekuatan tersembunyi, aku mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya. 100 juta koin Supreme bukanlah apa-apa bagiku. Ting, mengurangi 100 juta koin Supreme host. Oke, menerima. Sebenarnya solusinya sangat simpel dan sederhana. Bukankah kau pernah mendapatkan telur Phoenix abadi di dalam gunung 5 elemen sebelumnya? Gunakan itu untuk menyerap api suci Vermilion. Oh iya, itu benar. Kenapa aku nggak kepikiran? Keluarlah telur Phoenix abadi. Nah, Crystal of Fragmented World akhirnya berhasil didapatkan. Aku akan mulai menyerapnya. Dan Cao Fang mulai menyerapnya nih. Ting, selamat kepada host Cao Fang karena berhasil menyempurnakan Crystal of Fragmented Realm dan menyelesaikan tugas Lord of the Wasteland. Mendapatkan hadiah Lord of the Wasteland Orange Sun Demon Flame berser tingkat 3, Immortal Golden Body tingkat kedua. Kartu pengalaman karakter dalam kurung tidak diketahui. Selamat kepada host atas peningkatannya. Sekarang Anda berada di ranah Wushen bintang 6. Selamat kepada host atas peningkatannya. Sekarang Anda berada di ranah Wushen bintang 7. Selamat kepada host atas peningkatannya. Sekarang Anda berada di ranah Wushen bintang 8. Oh alah, tahu gitu kan gue skip aja semua. Nah, update nih guys. Sekarang ranah Wushen bintang 8. Cao Fang langsung menembus 3 tingkat. Kecepatan peningkatan ini aku sangat menyukainya. Berser tingkat ketiga. Buka. Dengan berser tingkat ketiga, kekuatanku bisa naik ke puncak Trading Void Realm bintang 1. Jika digabungkan dengan set God of War, bahkan jika aku bertemu dengan pria kuat di ranah Void Martial Realm, aku akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Oh iya, telur ini meskipun seluruh api suci Vermilion telah diserap olehnya, kenapa nggak ada perubahan sama sekali? Lalu telurnya mulai keluar sinar nih, dan telurnya mulai retak. Ini kan. Dan akhirnya Phoenix-nya pun keluar nih guys. Bayangan Phoenix emas. Mungkinkah telur Phoenix abadi ini menyerap api suci Vermilion dan berhasil menetas, dan Phoenix abadi yang ada di dalamnya akan segera lahir? Wah, ini hebat. Mulai hari ini, aku, Cao Fang, akan memiliki binatang yang bisa mengendalikan api. Cip 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 cip. Anak ayam, cok. Tinggal diwarnain loh, jual di pasar. Melihat itu, Cao Fang kaget. Hah? Apa? Gak mungkin. Bagaimana dengan burung Phoenixku? Cip 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 cip. Ting, binatang mitos Vermilion bayi
pendahuluan, telur phoenix abadi telah berevolusi menjadi vermilion, salah satu dari 4 binatang mitos kuno. Gak mungkin ini vermilion, bukankah ini hanya seekor ayam? Cip 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 cip. Lalu sistem muncul nih, sistem berkata, Chow Fang, vermilion ini melihatmu begitu dia menetas. Dia seharusnya menganggapmu sebagai ibunya, memikirkan bahwa aku dianggap sebagai seorang ibu olehnya. Cip cip. Jika itu masalahnya, maka aku akan menerimamu. Karena kau adalah vermilion, maka mulai sekarang kau akan dipanggil dengan Xiao Queer. Apa tuh queer? Xiao Queer. Gue nggak tahu ini nyebutnya gimana. XIAOQUEER. Ya udah, karena gue bingung, gue sebutinnya pakai bahasa Mandarinnya kali ya. Tapi E-nya 2, Xiao Queer kali ya. Si ayam lah. Kesel banget kayaknya. Karena urusan di sini telah selesai, maka ini saatnya untuk kembali. Dalam hati Chow Fang, seluruh gurun bersatu. Gak ada ancaman lagi. Ini saatnya aku pergi ke alam lain. Sekarang kita pergi nih di dalam istana kerajaan. Orang-orang ternyata berkumpul. Selamat kepada Tuan karena telah menyatukan gurun. Semua jenderal, bangunlah. Hari ini aku ingin mengumumkan suatu hal. Aku akan meninggalkan gurun besok. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.